Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sapa Jahra dari kelas FM 20B NIM 20416248201009. Saya di sini akan memaparkan sedikit materi mata kuliah manajemen dengan judul Manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan perusahaan. 3. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem, kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Berikut adalah tanda-tanda sistem. Orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah, kesatuan dan kebersamaan, keterbukaan, dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antar bagian, mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan terdiri dari berdasarkan 1. Berdasarkan kriteria faedah. Faedah elementer, ekstraktif, agraris. Faedah bentuk, industri atau kerajinan. Faedah tempat dan waktu, perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, perusahaan pergudangan. Faedah jasa terhadap perusahaan lain, perusahaan perbankan, perusahaan asuransi. 2. Berdasarkan yuridis ekonomis, usaha perorangan, usaha persekutuan, firma CV, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seseorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. CV persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT perseroan terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris disahkan oleh Kemenhumkan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya, dan terlepas dari yang mendirikan, yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba, tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah sebuah perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Berikut ini adalah beberapa jenis sekutu, yaitu General Partner bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Special or Limited Partner bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Silent Partner tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Secret Partner aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Dormant or Sleeping Partner tidak aktif dan tidak dikenal publik. Senior Partner awal modal besar ikut memanage. Junior Partner kebalikan Senior Partner. Nominal partner sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Nilai primer dalam maksud asas budaya baru terdapat 8 nilai, yaitu asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas empiris, asas kesatuan, asas keakraban, asas integritas. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti 1. Memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. 2. Lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik.
3. Tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. 4. Manajer memberikan konsultasi bukan perintah. 5. Kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Rasional, objektif, normatif, sukses, produktif, inovatif. Efektivitas karyawan, kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena 1. Para karyawan loyal. 2. Nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. 4. Orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. 5. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. 6. Karyawan saling mendukung, membantu. 7. Karyawan merasa dihargai. 8. Adanya kebersamaan dan saling pengertian. 9. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat, produktivitas dan efisiensi. 1. Laba meningkat. 2. Harga pokok turun. 3. Hasil produksi mudah tersebar. 4. Harga jual dapat diturunkan. 5. Banyak pembeli karena murah. 6. Kompetitif. 7. Efisiensi waktu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.